Selamat pagi Bu Novi. Ya, selamat pagi Pak Kade. Oke, baik, seperti yang sudah kita jadwalkan kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik, di mana nanti proses atau tahapan kegiatannya akan ada pra-observasi, kemudian observasi di dalam kelas, dan nantinya di akhir akan ada pasca observasi, gitu ya. Gimana Ibu Novi, sudah siap? Ya, siap. Oke, baik, nanti akan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak modul tentang coaching untuk supervisi akademik. Jadi nanti pada kegiatan ini izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait persiapan Ibu nanti ketika diobservasi di dalam kelas, gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan bahwa tujuan saya tidak akan mencari kesalahan ataupun menemukan kelemahan dari Ibu Novi, tidak. Tapi saya akan berusaha mencoba dari coaching ini nanti kita akan mencoba sharing apa yang kita temukan sehingga bisa kita gunakan sebagai perbaikan untuk pembelajaran kita. Menurut Ibu Novi, kira-kira mungkin apa yang Ibu Novi harapkan dari kegiatan coaching kita ini, pra-observasi? Yang saya harapkan dari kegiatan pra-observasi ini atau coaching, jadi Pak, saya di sini ingin merefleksi kegiatan proses pembelajaran saya. Jadi saya ingin dimana Bapak memberikan masukan ya tentang bagaimana kelebihan ataupun kekurangan yang sudah saya lakukan di proses pembelajaran nanti, gitu. Seperti itu sih Pak. Baik, semoga nanti kita bisa tidak mencari kesalahan ya seperti yang saya sampaikan tadi, tapi kita bisa merefleksikan apa yang sudah Ibu Novi lakukan dan kita bisa saling berbagi. Kalau boleh tahu nanti materinya tentang apa, Ibu Novi? Jadi materi yang akan saya ajarkan itu mengenai pencemaran lingkungan. Jadi lebih terkhusus di pencemaran air. Jadi pencemaran ini kan banyak ya. Saya lebih mengkhususkan untuk bahasan pokok materinya tentang pencemaran air. Jadi nanti materinya tentang pencemaran lingkungan, terlebih khusus di air. Mungkin ada tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan gitu. Tujuannya di sini siswa bisa mengidentifikasi faktor penyebab dari pencemaran air, kemudian dapat melakukan serta menyebutkan ciri-ciri dari air yang tercemar itu seperti apa. Kemudian dapat menjelaskan dampak apa yang akan terjadi dari pencemaran air ini, dan yang terakhir dapat menyelesaikan masalah dari bagaimana untuk mengatasi atau menanggulangi terjadinya pencemaran air. Itu yang saya harapkan. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan itu ada 3 ya? Ya, ada 4. Ada 4 tadi. Jadi dari 4 tujuan pembelajaran ini mungkin ada hal-hal yang ingin Ibu kembangkan dari murid dari tujuan pembelajaran tersebut. Yang saya ingin kembangkan ya dari murid, di sini saya mengharapkan murid bisa bertanggung jawab, karena nanti akan ada kayak mereka melakukan percobaan lah atau praktikum kecil seperti apa kondisi dari air yang sudah tercemar. Mereka akan melakukan percobaan. Di situ saya mengharapkan rasa tanggung jawab mereka untuk melakukan pengamatan atau percobaan tersebut. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri pada anak-anak bahwa kita harus berani tampil di depan. Itu nanti akan terjadi di proses diskusi ya, atau sesi tanya jawab. Kemudian strateginya ya, saya menggunakan model pembelajaran PBL ya, atau Project Based Learning. Di sini saya memberikan suatu masalah tentang pencemaran air yang terjadi di lingkungan. Jadi mereka bisa mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan masalah yang saya berikan ya, karena di sini PBL kan berbasis masalah ya Pak. Jadi
itu sih strategi saya agar gimana ya anak-anak bisa aktif dalam diskusi, mereka bisa bertanya jawab dalam pembelajaran nanti. Betul sekali, gitu. ya luar biasa. Jadi ada 3 aspek pengembangan yang Iya. ingin Ibu kembangkan untuk murid. Yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua rasa percaya diri, Iya. kemudian yang terakhir adalah di bagian model pembelajaran yang akan Iya. digunakan. Iya. Oke, luar biasa. Jadi nanti apakah apa saja yang mungkin sudah Ibu siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Jadi kan sudah tadi yang ingin dikembangkan, kemudian apa nanti apa saja yang sudah disiapkan gitu untuk mencapai itu? Iya ya, terutama yang sudah saya siapkan tadi model, kembali lagi ke model pembelajarannya ya. Di situ saya mengharapkan siswa untuk lebih aktif agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Oke. Kemudian ada media pendukung pastinya ya Pak, Ya, betul. dari mungkin PowerPoint ataupun video, saya menampilkan video, dan itu juga butuh alat-alat pendukung seperti LCD ataupun sound system. Ya. Dan yang paling penting adalah listrik ya Pak. Ya, betul sekali. Kalau nggak Ya. ada gimana ini? Ya, Pasti betul nggak sekali, nggak bisa ya kan? berjalan Itu dengan yang lancar. utama, pasti listrik. Ya, luar biasa persiapannya ya Ibu. Iya. Dari yang itu tadi sudah disampaikan juga hal-hal yang sudah disiapkan. Kemudian apakah nanti itu dari percakapan itu apakah nanti dari yang sudah disiapkan tujuan pembelajarannya, kegiatannya, medianya, apakah di Ibu kira-kira menurut Ibu nanti akan ada hambatan atau tidak? Menurut saya pasti ada. Pasti ada. Jadi hambatan yang tidak bisa kita pungkiri seperti listrik mati ya Pak. Betul. Itu yang memang sudah tidak bisa dipungkiri, bahwa kita tidak bisa menentukan listrik ini kapan akan mati. Jadi hambatan yang pertama itu ya, karena saya menggunakan alat-alat elektronik. Mm-mm. Kemudian yang kedua mungkin bisa dari kerusakan alat ya, kerusakan alat yang mungkin tiba-tiba hang atau apa dari laptop saya ataupun LCD. Jadi seperti itu. Yang ketiga mungkin ada beberapa siswa yang tidak aktif. Ya pasti itu ada sih, karena tidak semua siswa ya. Tapi di sini saya akan berusaha mencoba bagaimana untuk mengaktifkan kondisi mereka pada saat belajar. Seperti itu. Jadi dari hambatan yang Ibu sudah sebutkan, mungkin bisa Ibu mungkin punya atau sudah Ibu pikirkan cara-cara atau strategi untuk mengatasi hambatan tersebut? Kalau strategi tadi kan saya mengatakan bahwa listrik gitu. Ya, listrik. Ya, kemudian kalau ada untuk listrik alat sih, yang hang. Jadi kira-kira kalau dari itu strateginya saya sudah mempersiapkan dengan baik ya. Saya mengecek apakah alat-alat ini masih berfungsi atau tidak. Jadi apakah alat-alat ini yang saya gunakan dia masih dalam keadaan baik atau sudah loading gitu. Betul. Jadi itu yang pertama saya untuk meminimalisir agar tidak ada hambatan yang terjadi. Mungkin di cross check dulu Ibu ya alat-alatnya yang ingin akan dipakai. Iya, seperti itu Pak. Oke. Kemudian nih mungkin jadi kita sudah tahu bersama bahwa tujuannya apa, kemudian medianya sudah disiapkan, hambatannya juga yang akan mungkin kemungkinan timbul juga Ibu sudah tahu, kemudian bagaimana menyelesaikan hambatan juga sudah Ibu tahu bagaimana cara mengatasi gitu ya. Nah, mungkin ini bisa jadi sebuah dasar untuk bisa menyediakan pembelajaran lebih baik gitu. Mungkin masih ada lagi hal-hal yang ingin Ibu harapkan saya lakukan nanti ketika melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas? Yang saya harapkan mungkin di sini Bapak bisa karena ini kan sebagai tugas Bapak ya kan dalam mengikuti guru penggerak. Jadi di sini saya mengharapkan Bapak bisa sharing ilmu yang sudah Bapak dapatkan dari program guru penggerak ini, biar di sini saya yang belum mengikuti bisa tahu seperti apa
dan bagaimana ilmu apa saja yang sudah Bapak dapatkan. Selain itu juga saya harapkan Bapak bisa memotivasi saya lah untuk gimana ya, dari kekurangan saya, bagaimana lebih baiknya saya dalam proses pembelajaran. Mungkin itu sih Pak. Iya, baik Ibu. Nanti mungkin kita di dalam kelas bisa setelah dilakukan observasi, nanti mungkin bisa sama-sama kita refleksikan pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Iya. Oke, luar biasa sekali percakapan pra kita Ibu Novi. Mungkin untuk kegiatan pra observasinya cukup sampai di sini dan kita akan lanjutkan di dalam kelas untuk kegiatan observasi. Baik, terima kasih Ibu Novi. Sampai ketemu di dalam kelas ya. Terima kasih kembali. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillah. Oke, hello. Baik, jadi hari ini ya, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, kita ada tujuannya ya. Kita harus mencapai 4 tujuan ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor penyebab pencemaran air. Mengidentifikasi faktor penyebab pencemaran air. Di sini kan ada cara kerjanya. Cara kerjanya sudah disediakan kan, ada air sungai, air sumur, dan air selokan. Jadi kalian tambahkan di dalam yang tabung ini ya. Selanjutnya kalian amati, biarkan mereka beberapa menit ya. Kemudian diamati bagaimana warna dan bau dari akan menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok visual, yaitu penyebab tercemarnya sungai Brojo dikarenakan proses pembuangan limbah rumah tangga di Solo. Sebagai besar masih dibuang ke aliran sungai. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik dan organik maupun bahan berbahaya dan beracun. Baik, di sini saya dari kelompok kinestetik yang akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yaitu kami telah melakukan percobaan dari air yang berbeda-beda, yaitu dari air sumur, air sungai, dan air selokan. Di sini air tersebut memiliki, ketiga air tersebut memiliki
berbau. Agak keruh, tidak berbau. Yang kedua, air sumur. Air sumur ini jernih, tapi bau besi yang berkarat. Yang ketiga, air selokan. Warnanya sangat keruh dan baunya bau sisa-sisa makanan. Baik Ibu Novi, setelah dari observasi kemarin, kita akan melakukan tahap terakhir dari coaching untuk supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Jadi izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Kita santai saja Ibu Novi, kita diskusi, tidak perlu kayak apa ya, tidak obrolan yang tidak kaku gitu, kita santai saja. Jadi Ibu Novi sudah siap? Siap. Ya, nanti pertanyaan yang saya ajukan hanya terkait dari pembelajaran ya yang kemarin sudah kita laksanakan di dalam kelas. Mungkin yang pertama Ibu Novi, bagaimana kira-kira perasaannya setelah melakukan pembelajaran yang sudah Alhamdulillah, perasaan pastinya merasa senang ya. Saya senang dan bangga terhadap anak-anak ya yang begitu antusias, dan ada beberapa yang sangat aktif ya, mungkin ada beberapa yang kurang lah. Itu menjadi apa ya, menjadi pembelajaran lagi untuk saya, bagaimana saya bisa mengaktifkan mereka. Tapi secara keseluruhan saya merasa senang sudah melakukan pembelajaran. Ya, terlebih apalagi kemarin medianya juga luar biasa gitu ya. Pakai video yang ada contoh kasusnya di dalamnya luar biasa. Apakah pembelajaran yang Ibu Novi sudah lakukan sudah terlaksana sesuai dengan yang ada di RPP? Kan sudah direncanakan di RPP, apakah sesuai atau tidak menurut Ibu Novi dulu? Sebagian besar sudah sesuai, sudah berjalan sesuai rencana. Tapi pastinya ada beberapa yang belum. Aku juga tahu sendiri karena ada beberapa apa ya, kekurangan lah saya lewatin atau gimana gitu. Ya betul sekali. Kadang kita sudah persiapkan luar biasa, sudah pahami luar biasa, tapi masih ada yang terlewat karena kita manusia biasa ya. Apalagi ibu-ibu ya, banyak sekali pikirannya di rumah. Ini menurut saya sudah sesuai rencana betul sekali. Memang sudah sesuai yang direncanakan. Mungkin beberapa hal yang kayak kalau saya amati kemarin sudah kayak ada mungkin yang tertukar posisinya, ada yang di A sudah di C tapi tetap dilaksanakan, tapi itu memang diatasi dengan masih terlaksana. Menurut Ibu Novi, apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Novi tetapkan di RPP sudah tercapai oleh murid-murid? Melihat kondisi kemarin, tujuan pembelajaran menurut saya sudah tercapai karena mereka sudah bisa menyelesaikan satu masalah yang saya berikan ya, karena saya basicnya mengambil PBL, jadi saya harus memberikan satu permasalahan tentang pencemaran air. Jadi kemarin mereka sudah cukup mahir bagaimana mereka bisa menjelaskan, sudah menjelaskan bagaimana itu dampak dari pencemaran air, kemudian sudah mengidentifikasi penyebabnya apa, kemudian ada yang di kelompok kinestetik mereka sudah melakukan percobaan bagaimana ciri-ciri air yang tercemar, kemudian ada kelompok yang audio, mereka sudah menyimpulkan serta mencari jalan keluar bagaimana cara mengatasinya. Jadi menurut saya sudah tercapai. Karena anak-anak sudah bisa mengerjakan apa yang diminta pada tujuan pembelajaran gitu ya. Itu memang jadi tujuan pembelajaran kan memang jadi dari patokan akhir apakah tercapai atau tidak ininya pembelajarannya gitu. Apakah ada kekurangan menurut Ibu? Apakah ada kekurangannya atau bahkan ada kelebihannya dari pembelajaran yang itu dilakukan? Ya, kekurangannya menurut saya itu tadi ya, sudah Bapak sempat bahas, manajemen waktu. Ya, saya masih kurang di situ. Kemudian ada beberapa langkah tahapan pembelajaran yang
sedikit tertukar, bahkan ada yang saya lupakan. Ada lewatkan. Iya. Tidak apa-apa. Ya, banyak pikiran Ibu. Ya, betul. Seperti itu. Ya, mungkin kalau sudah Ibu tahu kekurangannya dan kelebihannya, lalu bagaimana atau apa saja strategi yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan kekurangan dan kita sudah bahas kekurangan, kelebihannya Iya. tadi apa? Kalau kelebihannya Sampai menurut terlupa saya kelebihannya. ini ya, anak-anak yang di kelompok kinestetik itu mereka sangat Antusias. Iya, mereka semangat sekali untuk melakukan percobaan Betul. itu. Kelebihannya itu sih, itu salah satu kelebihan untuk model PBL. Iya. Karena di situ kan kita menghadapkan satu masalah dan mereka bagaimana Selesaikan. menyelesaikannya. Mereka ingin Jadi tahunya aktif itu, gitu ya anak-anaknya, ingin betul. tahunya itu sangat tinggi. Iya. Gitu. Oke, kelebihannya. Kalau ya jadi seperti pertanyaan tadi, kira-kira kalau dari kekurangan yang muncul, apa strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi kekurangan itu? Ya, kalau untuk kedepannya mungkin dalam manajemen waktu saya memperbaikilah untuk memanage waktu gitu. Saya lebih belajar lagi bagaimana memposisikan antara pembelajaran dengan waktu yang sudah ditetapkan. Oke, mungkin lebih kayak memahami gitu Ibu Iya. ya, memahami DP alur pembelajaran Ya, gitu. kemudian ya lebih memahami lagi tahapan dan Iya, betul. proses langkah pembelajaran yang ada di RPP agar kita bisa sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan seperti itu. Iya. Mungkin itu. Kalau- Membuat catatan-catatan kecil Ya, yang betul. mungkin nanti saya lupa gitu. Saya Supaya catat aja. Supaya nggak lupa dicatat. Iya. Ya, itu strategi salah satu. yang bagus Ibu. Kan bisa dilihat juga ketika mengajar, ada di sini bisa kita lihat catatan-catatan. Lalu apakah ada macam kayak dukungan gitu, dukungan yang diperlukan untuk mencapai strategi tersebut? Kalau dukungan kembali lagi dukungan tetap kembali Ke diri diri sendiri gitu. Dan muridnya gitu. Dengan muridnya karena semua kesalahan kan jatuhnya dari kita Iya, sendiri betul. juga. Apa yang kita lakukan, yang Jadi kita yang tahu lebih, sendiri gitu. Ya, semangat lagi, lebih meningkatkan lagi kemampuan kita. Um, kalau misalnya tadi sudah disampaikan bahwa untuk mencapai itu dukungan atau bantuan yang diperlukan mungkin hanya diri sendiri gitu Ibu ya, lebih memahami RPP-nya sendiri, Iya. gitu ya, membuat catatan-catatan. Iya. Jadi ini pertanyaan terakhir nih. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan rangkaian kegiatan supervisi akademik dengan saya? Iya, rasanya ya sangat antusias dan senang ya karena saya mendapat hal baru. Saya bisa tahu apa ini coaching dan semacamnya ya, ada prapaskah itu memang selalu ada di supervisi. Iya. Ini juga kan karena ini juga tugas dari Bapak dalam guru penggerak. Jadi walaupun saya belum mengikuti, di sini saya sudah Jadi bisa tahu gitu. jadi sudah tahu oh ternyata di penggerak seperti ini ya, kita seolah-olah jadi kepala sekolah gitu untuk mensupervisi teman sejawatnya gitu, kita bisa melihat. Jadi itu sih saya bisa mendapatkan pengalaman, hal baru dari apa yang sudah Bapak dapatkan di guru penggerak. Iya, Seperti betul. itu. Ya, jadi kita bisa saling sama-sama sharing gitu Ibu Iya, ya. sharing. Jadi ternyata di guru penggerak itu ada kayak coaching. Ternyata coaching tidak hanya di masalah Iya. murid, tapi juga di untuk gurunya juga pendidikannya, untuk pengajarannya bisa dilaksanakan coaching. Iya. Baik, terima kasih Bu Novi. Mungkin itu dari akhir dari pasca yang tahapan coaching untuk supervisi akademik kita. Terima kasih atas waktunya dan semoga kita bisa bersama-sama memperbaiki pembelajaran kita di dalam kelas untuk murid-murid kita lebih baik. Terima kasih Bu. Iya, Sudah mensukseskan tugas. iya.